Sering disandingkan dalam satu judul sinetron, Giorgino Abraham dan Eva Anindita memiliki chemistry dan kedekatan di lokasi syuting. Usia dan status yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi dua insan ini untuk menjalin kedekatan dan relasi yang baik. Status Eva Anindita sebagai mama muda tidak membuat Gio minder berteman dengan ibu satu anak ini. Dari segi penampilan, Eva memang tidak terlihat sebagai ibu muda. Hal itulah yang membuat Gio kagum dengan langganan pemeran karakter antagonis ini. Aku sama kayak Eva, kita pernah syuting bareng dulu. Jadi sinetron pertama aku sama kayak Eva. Masih berapa tahun ya? Masih 16 tahun lah. 16 tahun syuting sama kayak Eva gitu. Mama muda. Kalau aku lihatnya sih masih terjaga banget ya kayak Eva, kayak badannya udah punya anak, tapi masih terjaga badannya, masih banyak orang yang hatinya terjaga, terus mukanya juga masih tertarik semua, masih. Eva meski memiliki usia lebih tua, namun dalam hal pergaulan, ia bisa mengimbangi anak muda seusia Giorgino. Di lokasi syuting sinetron Berkah Cinta yang mereka bintangi, tidak ada sekat pergaulan antara yang muda dan yang tua. Meski demikian, Eva kagum karena anak muda seusia Gio yang dalam segala hal kekinian dengan popularitas yang menjulang, masih memegang teguh adat ketimuran, diantaranya bersikap santun terhadap yang lebih tua. Di sini memang aku umurnya juga beda-beda tipis ya sama mereka dalam artian sebaliknya, tapi mereka tuh orangnya humble, walaupun namanya udah banyak penggemarnya, Instagram udah banyak followersnya, tapi humble dan walaupun anak-anak sekarang kan biasanya nggak santun tapi mereka santun, maksudnya sama yang lebih tua mereka tahu kayak gimana, jadi anak Indonesia yang santun, jadi nggak menghilangkan lah ciri-ciri khas anak budaya timur. Kalau udah senior ngomongnya beda ya. Udah tua ya ngomongnya. Bijaksana. Iya. Aku muda-mudain aja. Jadi biar gabung sama mereka. Mereka juga orang itu nggak beda-bedain umur. Jadi kita juga ngomongnya masih nyambung ya, Dek. Iya. Kita masih bercanda. Terus bercandaan kita juga nggak beda jauh. Jadi kalau ngobrol ya nyambung aja ya, Dek, semuanya ya. Mau itu umur berapapun, sama Po Eli, sama Kak Windy, semua nyambung ngomongnya. Jadi kita kayak seumuran ya. Giorgino dan Eva bisa dibilang teman lama. Sebagai junior Eva di dunia akting, wajar kalau Gio kagum dengan akting Eva yang sering memerankan karakter antagonis. Sehingga kedekatan keduanya tentu tidak mengganggu chemistry Gio yang memerankan Eros di sinetron Berkah Cinta dengan pemeran Tania yang dibintangi Irish Bella. Kalau kayak Eva emang kan orang semua tahu kan terkenal banget sama acting yang antagonisnya itu. Jadi serem banget waktu pertama kali dikasih tahu syuting bareng lagi sama Kak Eva. Karena syuting pertama aku sama Kak Eva dan sekarang udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? 5 aja, wah seru banget pasti. Kayak reuni. Ya? Kayak reuni. Eros, ayo! Ngapain lo nyemangatin Eros, ah? Pergi lo dari sini. Ternyata cewek ini sudah punya pasangan. Aku harus mencari perempuan pilihan almarhum papa. Semoga saja seperti cewek ini, cantik dan baik hati. Giorgino pun ikut merasa cemas ketika Eva mengalami radang tenggorokan hingga nyaris kehilangan suaranya akibat cuaca yang tak menentu belakangan ini. Sebagai teman, Gio memberi perhatian kepada Eva dengan meracik ramuan tradisional guna menyembuhkan radang tenggorokan yang dialami Eva dengan meracik jeruk nipis dicampur kecap. Kak Eva, kenapa sih ini dengar-dengar nih banyak bilang Kak Eva lagi tenggorokannya lagi kurang enak ya? Kenapa? Ini karena cuaca lagi anginnya lagi nggak bagus, terus juga mungkin hujan, jadi akhirnya karena tenggorokan masuk angin, terus kurang makannya nggak dijaga juga kali ya, jadi banyak makan gorengan, terus pedes-pedes, jadi akhirnya. Tapi keren suaranya kayak Shakira itu serak-serak basah gitu. Nyanyi aja kali kita ya sekarang. Aku udah siapin sini. Iya, aku udah siapin buat kakak nih. Pacarnya siapa sih nih? Pacarnya siapa nih? Kakaknya. Kehormatan buat yang tua ya, Bu. Kehormatan buat yang paling tua. Di sini ada ini air hangat ya. Ini resep tradisional sih. Aku juga kalau lagi sakit tenggorokan
orang zaman dulu selalu bilang suruh pakai kecap sama jeruk. Karena pernah coba dan emang ngebantu banget sih itu. Iya. Bener. Jadi cara yang alami malahan sebenarnya masih dipakai sampai sekarang karena manjur ya. Coba aku racik ya. Masuk sering juga berarti agak menjaga tenggorokan gitu. Iya, tahap pertama ini apa sih? Ini jeruk nipis nih. Kayaknya butuh ini banget ya. Emang susah banget. Keras banget. Nipis. Terus Jadi begini. bisa dong. Aja diam. Langsung nge-gym ya dek ya. Jadi Ini butuh muscle-nya kuat. Udah segitu ya dek. deh. Terus pakai kecap. Cukup kali ya. Eva. Tidak hanya meracik, Gio pun tidak sungkan untuk menyuapkan hasil racikan jeruk nipis dan kecapnya kepada Eva. Hal ini dilakukan Gio karena merasa iba terhadap Eva yang sehari sebelumnya sempat berhalangan melakoni syuting lantaran karena suaranya nyaris hilang, sehingga scene di mana mereka seharusnya disandingkan terpaksa dipending. Duh, baik banget sih adanya. Nih, suapin ya. Yuk, lihat. Oke nggak? Oke lah, pasti. Banget. Ini nggak apa-apa. Namanya juga jeruk. Gimana Kak Eva? Habis aku buatin pasti lebih enak suaranya. Wow. Tapi sayang sekali kayak suaranya Bisa bahkan. nyanyi dek, belum bisa konser Shakira. Apalagi jangan kayak gitu ya dek, kita kasarnya udah tampang sama suara. Kalau kayak suara gini kan kadang-kadang udah kamu istirahat nggak jadi take, kemarin dipulangin. Kemarin dipulangin, jadi harusnya ada scene bareng cuman karena suaranya Kak Eva lagi kurang, jadi harus pulang. Resep buat Kak Eva, resep yang manjur semoga ya. Semoga Kak Eva bisa cepat sembuh, kita semua doain ya, biar bisa kembali syuting biar jahatnya semakin jahat. Eros, ayo! Ngapain lo nyemangatin Eros, ah? Pergi lo dari sini. Ternyata cewek ini sudah punya pasangan. Aku harus mencari perempuan pilihan almarhum papa. Semoga saja seperti cewek ini, cantik dan baik hati. Kiki si JR memanfaatkan waktu luang di tengah kesibukan manggung dan syuting yang padat dengan mengunjungi Museum Minyak dan Gas Bumi guna menambah pengetahuannya. Di tengah rasa ingin tahu yang besar dan pengetahuan seadanya, Kiki pun berkeliling di museum tersebut. Nah, seperti apakah serunya kegiatan Kiki? Seperti apa pula komunikasi Kiki dengan rekannya Iqbal yang kini tengah sibuk kuliah di Amerika? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara berikut ini.